Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Pada pertemuan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan terkait dengan analisis pada tabel input-output. Video ini menunjukkan bagaimana kita bisa melakukan analisis angka pengganda atau analisis dampak, atau analisis multiplier pada tabel input-output. Analisis ini merupakan analisis yang populer dilakukan dengan kerangka input-output ini. Kawan-kawan sekalian, sebagaimana yang sudah sering saya sampaikan bahwa dari tabel input-output dapat diketahui berapa banyak input yang mencakup input primer dan juga input antara yang diperlukan untuk menciptakan sejumlah output pada suatu sektor atau pada setiap sektor. Jadi tabel I/O memberikan informasi kepada kita. Misalkan untuk menghasilkan padi, output padi sebesar 1 juta ton misalkan butuh berapa banyak input, butuh berapa banyak benih padi, butuh berapa banyak pupuk, butuh berapa banyak misalkan jasa pertanian, termasuk juga butuh berapa banyak tenaga kerja dan surplus usaha yang harus diperkirakan untuk proses produksi menghasilkan padi tersebut. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Ilustrasi ini juga pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini adalah framework tabel input-output ukuran 2x2 yang hanya terdiri dari dua sektor 1 dan sektor 2. Ketika kita membaca dari sisi baris, untuk menghasilkan output 1 sebesar X1, maka kita juga membutuhkan input yang nilainya sama, sebesar X1 juga. Jadi untuk mendapatkan output 1 sebesar X1, kita butuh input 1 sebesar X1. Di mana input 1 sebesar X1 ini terdiri dari input antara yang mencakup Z11 dan Z21 dan juga input primer. Pada ilustrasi ini, input primernya disederhanakan hanya terdiri dari L1 atau tenaga kerja labor 1 dan non tenaga kerja atau N1. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika kita membandingkan suatu angka Z11 ini atau Z21 atau Z12 atau Z22 dengan total input masing-masing sektornya, maka kita bisa mendapatkan suatu nilai koefisien. Kita katakan koefisien tersebut adalah koefisien teknologi. Jadi kita bisa mendefinisikan suatu nilai koefisien teknologi AIJ, yaitu nilai dari ZIJ dibagi dengan XJ. Nilai pada setiap sel pada kolom atau pada sel IJ dibagi dengan nilai total kolom ke J. Seperti itu. Ini adalah koefisien teknologi. Nah, karena kita memiliki matriks transaksi antara berukuran N kali N, maka kita juga bisa mendapatkan nilai AIJ berukuran N kali N. Dari A11 sampai dengan ANN. Kita katakan matriks ini sebagai matriks A. Nah, matriks A inilah yang kita katakan sebagai matriks teknologi, yaitu matriks yang terdiri dari sel-sel yang berisi koefisien teknologi, di mana koefisien teknologinya, yaitu AIJ itu adalah ZIJ dibagi XJ. Atau kita juga bisa katakan ZIJ sama dengan AIJ dikali dengan XJ. Nah, ini adalah matriks tadi ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa untuk menghasilkan output X1, untuk menghasilkan output X1, kita butuh Z11 ditambah Z12, dan juga konsumsi akhir yang terdiri dari C1, I1, G1, dan E1. Jika kita sederhanakan C1, I1, G1, dan E1 sebagai komponen permintaan akhir Y1, maka bentuknya itu akan bisa disederhanakan sebagai berikut. X1 atau output sektor 1 terdiri dari Z11 ditambah Z12 tambah Z13 sampai dengan Z1N ditambah dengan Y1, di mana Y1 ini adalah terdiri dari C1, I1, G1, dan E1. Ini kita sederhanakan. Jika kita lakukan
Dan ini kita bisa lakukan untuk setiap barisnya, mulai dari baris pertama X1 sampai dengan baris KN XN. Karena kita tahu bahwa AIJ ini sama dengan ZIJ dibagi XJ, sehingga ZIJ sama dengan AIJ dikali XJ, maka persamaan ini di sini bisa kita ubah nilai ZIJ-nya menjadi kombinasi linear daripada AIJ dan XJ. Sehingga kita bisa tuliskan X1 sama dengan A11 ditambah X1 ditambah A12 dikali X2 ditambah sampai dengan A1N dikali XN ditambah Y1. Dan seterusnya untuk setiap baris sektor 1 sampai dengan sektor KN. Sehingga jika kita lakukan beberapa manipulasi aljabar, kita bisa dapatkan ketika mulai dari A11X1 sampai dengan A1N XN ini kita pindahkan ke sisi kiri, maka kita bisa dapatkan bentuk seperti ini. X1 dikurangi A11X1 dikurangi A12X2 dikurangi dan seterusnya sampai dengan dikurangi A1NXN sama dengan Y1 dan seterusnya. Maka ini kita bisa sederhanakan bentuknya seperti ini, dan bentuk ini jika kita tuliskan dalam bentuk matriks, bentuknya adalah seperti ini. 1 dikurangi A11 minus A12 minus 1N dikalikan dengan vektor kolom X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Ya. Jika dituliskan dalam bentuk notasi matriks, bentuknya adalah I dikurangi A dikalikan matriks X sama dengan matriks Y. Di mana matriks I ini adalah matriks identitas, matriks A ini adalah matriks koefisien teknologi, matriks X ini adalah matriks output, dan matriks Y ini adalah matriks permintaan akhir. Vektor permintaan akhir. Nah, jika kemudian kita punya pertanyaan, bagaimana efek suatu perubahan eksogen, yaitu perubahan pada nilai permintaan akhir terhadap output X? Jadi biasanya itu kawan-kawan sekalian, yang menjadi variabel eksogen atau variabel yang memberikan dampak kepada variabel lain, itu adalah variabel permintaan akhir. Mengapa permintaan akhir, Pak? Karena permintaan akhir itu tadi komponennya kan mencakup konsumsi rumah tangga, pemerintah, investasi, ekspor, dan impor. Itu relatif mudah terkontrol. Misalkan konsumsi pemerintah. Konsumsi pemerintah itu, pemerintah bisa menentukan berapa banyak belanja pemerintah. Ya, investasi juga seperti itu. Kita bisa tentukan berapa banyak pemerintah akan melakukan investasi di sektor bangunan, di sektor gedung, seperti itu ya. Atau ekspor, misalkan kita bisa identifikasi berapa banyak sebenarnya kebutuhan atau permintaan luar negeri untuk setiap produk kita. Oleh karena itu, komponen permintaan akhir Y yang terdiri dari konsumsi rumah tangga, pemerintah, ekspor, dan investasi itu adalah variabel-variabel eksogen. Nah, ketika ada pertanyaan bagaimana efek suatu perubahan eksogen terhadap output X, dan kita sudah mengetahui bahwa I minus A dikalikan X sama dengan Y, maka kita bisa dapatkan X ya, atau perubahan outputnya itu adalah I minus A inverse dikalikan dengan Y. Di mana X ini adalah vektor output, Y ini adalah vektor permintaan akhir, I minus A inverse inilah yang kita namakan sebagai matriks Leontief inverse atau matriks kebalikan Leontief. Nah, kawan-kawan sekalian, jika kemudian kita sederhanakan, matriks Leontief I minus A inverse ini bisa saja kita tuliskan dengan notasi yang baru, yaitu matriks B dengan dimensi N kali N. Nah, pada teori ekonomi Keynes, itu sebenarnya matriks Leontief inverse ini itu analog dengan matriks pengganda yang ada di pengganda Keynes, gitu ya. Di mana pada pengganda Keynes, Y sama dengan 1 dibagi 1 minus C dikalikan dengan C0 ditambah I0 ditambah G0. Nah, cuman teman-teman perlu hati-hati, Y yang ada pada pengganda Keynes ini itu bukan Y yang
permintaan akhir ini gitu. Y pada pengganda Keynes ini adalah output seperti itu. Poinnya adalah kita atau ketika kita sudah mendapatkan matriks Leontief inverse ini, itu analog dengan matriks pengganda Keynes. Nah, ini sedikit ilustrasi. Ketika kita memiliki tabel input-output berdimensi 2x2 yang hanya terdiri dari dua sektor, maka kita pertama bisa menghitung matriks koefisien teknologinya. Pada kasus ini, matriks koefisien teknologi A itu sebesar 100 dibagi 1000, 0,1, 300 dibagi 1000, 0,3, 400 dibagi 2000, 0,2, dan 600 dibagi 2000, 0,3. Ini adalah matriks koefisien teknologinya. Dari situ kita bisa mendapatkan matriks Leontief inverse-nya, yaitu tinggal I dikurangi A dan diinverskan. I dikurangi A dapat 0,9, minus 0,3, minus 0,2, 0,7. Dan matriks ini ketika kita inverskan didapatkan 1.228, 0.526, 0.351, dan 1.579. Nah, jika kemudian kita ketahui di tahun mendatang, katakan di tahun ke T, matriks permintaan akhir, kita mengetahui matriks permintaan akhirnya sebesar ini, misalkan ada peningkatan konsumsi C1 untuk sektor 1 dan investasi di sektor 1 itu meningkat sehingga nilainya itu adalah 500. Lalu konsumsi rumah tangga di sektor 2 dan investasi di sektor 2 itu meningkat sehingga menjadi 1100. Ya. Oh maaf, jika ini adalah kondisi awal di tahun ke T, lalu di tahun T plus 1 matriks permintaannya meningkat menjadi 700 dan 1400. Maka kita bisa menghitung output yang akan terjadi di tahun T plus 1. Caranya bagaimana? Tinggal kita kalikan saja matriks Leontief inverse ini dengan vektor permintaan akhirnya di tahun T plus 1. 1.228, 0.526, 0.351, 1.579 dikalikan dengan vektor 700, 1400. Sehingga didapatkan ini. Artinya, output untuk sektor 1 di tahun T plus 1 adalah sebesar 1350.877. Output sektor 2 di tahun T plus 1 sebesar 2578947. Atau jika kita ingin menghitung incrementalnya atau bentuk tambahannya saja, bisa juga gitu. Jadi yang diinputkan di sini, yang dikalikan di sini adalah nilai perubahan final demand-nya. Kalau misalnya pada kasus sebelumnya, kita bisa hitung perubahan final demand-nya untuk sektor 1 berubah dari 500 menjadi 700, artinya ada penambahan output atau penambahan permintaan akhir sebesar 200, dan untuk sektor 2 ada penambahan permintaan akhir sebesar 300. Sehingga vektor itulah yang kita kalikan dan kita dapatkan bahwa nantinya penambahan atau delta ya, penambahan output sektor 1 di tahun T plus 1 adalah sebesar 350.877 dan penambahan output sektor 2 di tahun T plus 1 adalah sebesar 578.947. Ini ada sedikit contoh soal, silakan kalian teman-teman semua coba selesaikan, soalnya relatif mudah. Saya kira ini juga bisa menjadi bahan pembelajaran buat kalian semua. Demikian dari saya, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.